Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ketemu lagi dengan saya Ibu Desi Aditya Damayanti dalam mata kuliah penelitian pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang masalah penelitian. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, kita memang harus menentukan dulu masalah apa yang akan kita bahas dalam penelitian. Masalah itu yang akhirnya akan nanti kita pecahkan dan cari jawabannya lewat penelitian yang kita lakukan. Apa itu masalah penelitian? Masalah penelitian itu adalah pertanyaan yang akan menjadi fokus penyelidikan dan menentukan metode apa yang akan digunakan. Jadi, pertanyaan itu akan menentukan metode apa yang akan kita gunakan nantinya. Jadi, hati-hati dalam menentukan rumusan masalah. Misalnya, ada pertanyaan pertama. Apakah pembelajaran yang berpusat pada siswa lebih mampu meningkatkan hasil belajar dibandingkan dengan pembelajaran konvensional? Nah, rumusan masalah yang seperti ini dinamakan penelitian eksperimen, karena nantinya kita akan membandingkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan pembelajaran konvensional biasa yang berpusat pada guru. Kemudian rumusan masalah yang kedua, pembelajaran seperti apakah yang umumnya terjadi setiap hari di sekolah dasar? Nah, ini adalah penelitian etnografi, karena penelitian ini memotret pembelajaran sehari-hari yang dilakukan di sekolah dasar. Peneliti bertindak sebagai subjek penelitian, gitu ya, yang akan mereka mengobservasi keadaan pembelajaran di lapangan. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah dalam buku teks SD terdapat miskonsepsi antara isi buku teks dengan kurikulum yang berlaku? Nah, pertanyaan yang ketiga ini jelas menggunakan penelitian analisis isi, ya. Jadi analisis isi ini adalah penelitian kualitatif yang akan memotret buku teks SD dan melihat kesesuaiannya dengan kurikulum, dengan standar kompetensi dan kompetensi dasarnya, begitu ya. Kemudian penelitian keempat, bagaimanakah kita dapat memprediksi siswa mana yang mengalami kesulitan belajar pada topik tertentu? Jelas ini penelitian korelasional, karena akan melihat hubungan antara siswa yang mengalami kesulitan belajar pada misalnya topik-topik, misalnya kalau dalam kemampuan berbahasa itu ada topik menulis, membaca, menyimak, berbicara, begitu ya. Nah, kemudian pertanyaan kelima, bagaimanakah sikap orang tua terhadap program konseling di sekolah? Jelas ini adalah penelitian survei. Karena akan menyebarkan angket pada orang tua mengenai program konseling di sekolah. Apakah program konselingnya berjalan lancar atau tidak? Selanjutnya ada tentunya rumusan masalah atau pertanyaan penelitian ini memiliki sebuah syarat-syarat yang harus dipenuhi, begitu ya, agar layak dikatakan sebagai rumusan masalah. Rumusan masalah tentunya harus tepat sasaran sesuai dengan judul yang diambil. Nah, karakteristiknya apa saja? Yang pertama, pertanyaan bersifat visible, dapat diselidiki sesuai dengan tenggat waktu, energi, dan dana yang terbatas. Visible itu artinya dapat diteliti. Contohnya, bagaimana pendapat siswa tentang program pembelajaran berbasis komputer untuk topik tentang menyimak? Nah, ini pertanyaan ini tentu saja dapat diteliti karena nantinya kita akan meneliti yang pertama adalah pendapat siswa
sebagai variabel bebasnya dan program pembelajaran berbasis komputer pada pembelajaran menyimak itu sebagai variabel terikatnya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana efeknya terhadap hasil belajar siswa bila masing-masing siswa memiliki komputer pribadi untuk digunakan selama 1 semester? Pertanyaan ini tentu saja tidak visible karena selain tenggat waktunya yang terlalu panjang 1 semester begitu ya, kemudian juga tidak sesuai, sangat menguras energi karena kita harus mengadakan penelitian selama 1 semester. Kemudian dananya juga itu akan mengeluarkan dana yang sangat banyak karena kita harus memberikan siswa masing-masing 1 buah komputer pribadi selama 1 semester begitu. Jadi ketika Anda menetapkan pertanyaan penelitian, carilah pertanyaan yang betul-betul dapat diteliti. Yang kedua, pertanyaannya jelas, dapat dipahami orang lain, mencerminkan apa yang diteliti, dan menjadi fokus penelitian. Contohnya, apakah pembelajaran berorientasi humanistik efektif? Nah, pembelajaran berorientasi humanistik ini sangat banyak begitu ya. Jadi pertanyaannya kurang jelas. Coba nanti tentukan 1 saja jenis pembelajaran berorientasi humanistik, atau ada misalnya pembelajaran berorientasi komputer misalnya ya, seperti misalnya menggunakan WA Group, kemudian menggunakan Google Classroom begitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimanakah efektivitas pembelajaran yang berorientasi humanistik? Nah, sekilas pertanyaan yang ini hampir mirip, tetapi karena pertanyaannya yang pertama itu kurang jelas, tapi kalau yang kedua itu jadi sangat jelas karena ada kalimat tanya, bagaimanakah efektivitas pembelajaran gitu ya. Jadi kalau apakah pembelajaran berorientasi humanistik efektif, ini bisa saja dijawab ya atau tidak. Tapi kalau kita menggunakan pertanyaan bagaimanakah efektivitas pembelajaran, nah berarti itu kita tidak hanya bertanya tentang ya atau tidak, melainkan proses begitu ya, proses pembelajaran berorientasi humanistik itu dikatakan efektif. Jadi ketika kita melakukan pertanyaan yang B, tentu saja jawabannya tidak hanya ya atau tidak, tetapi kita akan bicara langkah-langkah pembelajaran begitu ya, teori yang melandasi pembelajarannya, kemudian nurturan efeknya begitu ya, sistem pendukungnya begitu ya, kemudian impact bagaimana pembelajarannya, implikasi pembelajarannya terhadap siswa begitu. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah pertanyaan bermakna untuk diteliti karena akan memberikan kontribusi penting secara keilmuan. Yang keempat, pertanyaan hendaknya bersifat etis. Etika penelitian, jadi penelitian yang kita lakukan memiliki etika tersendiri. Yang pertama, peneliti bertanggung jawab melakukan evaluasi kemungkinan penerimaan setempat, mempertimbangkan apakah subjek penelitian orang yang beresiko. Kemudian peneliti bertanggung jawab terhadap perlakuan etis dari para kolaborator penelitian. Kemudian perlu ada perjanjian yang jelas dan jujur antara peneliti dengan partisipan. Kemudian data dirahasiakan, nama subjek tidak boleh dipublikasikan. Sekian untuk perkuliahan kali ini. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Kemudian
sebagai tugas, karena pada pekan pertemuan yang lalu kita tidak sempat melakukan pembelajaran. Saya ingin saudara membuat judul beserta rumusan masalahnya, satu saja judul. Judulnya bisa penelitian kuantitatif, bisa penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif, contoh judulnya misalnya uji coba model pembelajaran sinektik pada pembelajaran menulis cerpen, begitu ya. Rumusan masalahnya, bagaimana pembelajaran sinektik, bagaimana pembelajaran menulis cerpen sebelum menggunakan model sinektik, bagaimana pembelajaran menulis cerpen setelah menggunakan model sinektik, apakah model sinektik ini efektif untuk pembelajaran menulis cerpen, gitu ya. Nah, kalau penelitian kualitatif contohnya seperti ini. Analisis misalnya feminisme dalam novel Rentang Kisah karya Gita Nursafitri, begitu ya. Kemudian misalnya lagi rumusan masalahnya, bagaimanakah unsur hasil analisis feminisme yang terdapat dalam novel Rentang Kisah karya Gita Nursafitri. Kemudian nilai-nilai feminisme apa saja yang dapat kita ambil. Kemudian yang ketiga adalah apakah hasil analisis feminisme dalam novel Rentang Kisah karya Gita Nursafitri bisa dijadikan bahan ajar dalam materi pembelajaran apresiasi sastra di SMA. Kemudian lagi ada contoh penelitian kuantitatif, penelitian korelasional. Bagaimana hubungan antara misalnya teori penguasaan teori berbicara dengan kemampuan berbicara. Nah, kalau judulnya seperti itu, rumusan pertanyaan penelitian yang dapat diajukan adalah bagaimana penguasaan teori berbicara. Yang kedua adalah bagaimana kemampuan berbicara. Kemudian yang ketiga, adakah hubungan antara penguasaan teori berbicara dengan kemampuan berbicara. Sekian dulu, silakan Anda pilih salah satu. Apakah mau tentang uji efektivitas model seperti tadi yang saya sampaikan, penelitian eksperimen, ataukah misalnya mau penelitian kualitatif, analisis isi deskriptif, ataukah misalnya mau penelitian korelasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.